Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga selalu dalam keadaan berbahagia keluarga besar kami, keluarga besar dari Habib Utsman bin Abdullah Al-Idrus dan juga Umi kita doakan mudah-mudahan selalu sehat insyaallah. Umi Nung Asgaf beserta seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, cicit, semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wabil khusus akhil karim beserta seluruh keluarganya Habib Ahmad bin Utsman Al-Idrus dan juga Ustazah Ummah Ihah, kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Diberkahi kehidupannya, panjang umur, sehat badan, dikaruniai segala kelimpahan rahmat, kelimpahan berkah. Insyaallah panjangkan umurnya, sehat badannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ustadzah, segenap ibu-ibu nyai, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim dan juga segenap yang hadir semuanya, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga semuanya dalam syafaat dan dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Datang ke majelis maulid niatin datang kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, datang ke majelis maulid jika benar adabnya, jika benar hatinya, kamu sama saja dengan datang kepada Nabi besar Muhammad. Karena acara maulid itu diadakan untuk mengingat, diadakan untuk mengenang, diadakan untuk merindu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan untuk mendekat kepada Nabi besar Muhammad. Maka siapa yang mendatangi majelis maulid, ia sama saja, sekali lagi jika benar hatinya, jika benar adabnya. Tapi tanpa kedua hal tersebut, maka sia-sia belaka atau sekurangnya sangat berkurang sekali hasil yang didapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benarkan hati kita insyaallah. Allah betulkan niat-niat kita insyaallah. Allah karuniakan baiknya adab kita insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pantas untuk kelak bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka datang di acara maulid, termasuk juga datang di majelis-majelis sholawat, datang di majelis-majelis ilmu, kalau benar adabnya, kalau benar hatinya, itu sama saja dengan datang kepada Nabi besar Muhammad. Dan datang kepada Nabi Muhammad, teman-teman saya sekalian, bukan hal kecil, adalah hal terbesar yang bisa dilakukan oleh umat. Datang kepada Nabi itu adalah hal besar yang dapat dilakukan oleh umat kepada nabinya. Dan itu yang akan dilakukan oleh umat kelak di hari akhirat. Datang kepada nabinya. Maka siapa yang datang kepada Nabi Muhammad di dunianya,
Semoga di hari akhirat ia menjadi orang-orang yang masuk dalam rombongan nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah gitu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum, andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai saja umatmu ini idzalamu anfusahum, tatkala mereka telah mendolimi diri-diri mereka. Apa tuh mendolimi diri? Meletakkan diri tidak pada posisi yang semestinya. Itu namanya zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Kata para ulama mendefinisikan zulm, kezaliman, itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, datang waktu zuhur, tempatmu adalah sholat zuhur, kamu meninggalkannya berarti kamu telah zalim. Kamu punya suami, haknya suami, posisi suami adalah kamu menghormatinya. Ternyata kamu menghina dia, ternyata kamu menyia-nyiakan dia, itu namanya zalim. Orang lain udah senyum sama kamu gak balas senyumnya, itu namanya zalim. Ada haknya orang lain, ada uangnya orang lain. Kamu nemu di jalan, bukan duit kamu. Kamu tahu itu punyanya orang depan kamu. Kamu gak panggil dia bilang, "Bu, duitnya jatuh." Tapi kamu bilang, "Rezeki hamba Allah solehah." Itu namanya zalim. Keluar dari majelis, nyari sendal banyak banget nih, yang bagusan Sendal itu bukan milikmu. Kamu kemudian memakainya, memakai sesuatu yang bukan milikmu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Maka semua dosa dengan segala macam bentuknya itu adalah zalim. Itu adalah kezaliman. Semua jenis dosa atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya zalim. Termasuk juga tidak mencintai Nabi Muhammad. Itu menurut saya zalim. Karena yang seharusnya ada dalam tahta hatimu adalah Nabi Muhammad. Ketika kamu meletakkan yang lain di hatimu selain Nabi Muhammad, kamu telah zalim. Kamu bersandar tidak kepada Allah. Kamu berharap tidak kepada Allah. Padahal yang semestinya harapanmu satu-satunya hanya kepada Allah. Sandaranmu satu-satunya adalah Allah. Tapi kamu menjadikan ada seseorang, ada sesuatu, ada pekerjaan misalnya sebagai sandaran bagi kehidupanmu. Kamu telah berbuat zalim. Betapa banyaknya kedoliman-kedoliman yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Allah bilang, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andai saja umatmu tuh yang habis ngerjain salah-salah, yang habis ngerjain dosa, yang habis meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan tempatnya, yang kelebihan atau kekurangan, yang kemajuan atau kemunduran, enggak tepat pada posisi yang sebenarnya. Andai saja mereka yang telah berbuat dosa, yang telah salah-salah dalam mengerjakan sesuatu hal, yang salah-salah meletakkan di akal pikirannya, yang salah-salah meletakkan sesuatu di hatinya, ja'uka, andai mereka datang padamu wahai Nabi Muhammad. Bu, kalau bicara kezaliman, bicara dosa, ada nggak di sini yang dosanya sedikit? Ada nggak?
kayak bisa bilang gitu, alhamdulillah dosa saya emang gak banyak-banyak amat. Gak ada kayaknya. Kecuali kalau dia baru balik, saya kayaknya dosanya yang paling sedikit. Kenapa? Baru balik tadi pagi. Iya sih ya, dikit dosanya. Tahu bahkan saya gak punya dosa, saya belum balik. Bener tuh, bener. Belum balik di bawah usia 15 tahun, ya itu berarti belum kecatat dosa. Bukan artinya kalau gitu ayo nak bikin dosa nak, mumpung belum balik. Nak ambil duit nak di saku ayah nak, kasihin mama. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, semua dari kita adalah orang-orang pendosa. Kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad. Semua dari kalian adalah pendosa. Lah terus para pendosa ini disuruh ngapain ya Allah? Ja'uka, bilang sama mereka wahai Nabi Muhammad, wahai kalian umatku para pendosa, datanglah kalian kepadaku. Suruh datang kepada Nabi Muhammad. Terus kalau datang sama Nabi Muhammad ngapain? Fastaghfirullah. Kemudian mereka memohon ampun. Kemudian mereka meminta maaf. Kemudian mereka berharap-harap ampunan dari Allah. Tadi katanya suruh datang kepada Nabi Muhammad, tapi kok minta ampunannya kepada Allah? Betul. Karena mahmakan, meskipun bagaimanapun kita memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad hanyalah makhluk yang Tuhan adalah Allah. Maka meminta maaf gak bisa digantikan meminta ampun kepada Nabi Muhammad. Meminta ampun hanya kepada zat yang satu, namanya Allah. Minta ampunnya kepada Allah. Nah Nabi Muhammadnya ngapain kita datengin kalau kita minta ampunnya sama Allah? Jadi pintumu. Biar Allah lihat Nabi Muhammad sebelum lihat kamu. Kamu kan datangnya ke Nabi Muhammad. Allah lihat Nabi Muhammad sebelum lihat kamunya. Sehingga Allah akan mudah untuk mengijabah hajatmu karena Nabi Muhammad. Allahnya jadi kesian sama kamu, bukan karena tampangmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena keadaanmu. Teman-teman sekalian, keadaan kita, adab kita, kondisi kita mungkin gak pantas buat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita datang kepada Nabi Muhammad, Allah lihat Nabi Muhammad untuk kita. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum. Mau dosanya kayak gimana juga Muhammad, mau zalimnya kayak gimana juga, gak akan kami turunkan azab pada satu kaum wa anta fihim, selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ada Nabi Muhammad di situ, aman dari segala azab. Ada Nabi Muhammad di situ, aman dari segala bala, teman-teman. Walaupun dosanya banyak, makanya sama Allah disuruh kalau kamu dosanya banyak, pengen dapat ampunan, datang kepada Nabi besar Muhammad. Ustazah, berarti kalau misalnya nih ya, kita nih dapat bala gitu. Apa artinya karena Nabi Muhammad gak ada di hati kita? Iya. Itu udah pasti, itu udah pasti. Kalau hatimu sampai dapat bala teman-teman, itu artinya Nabi Muhammad tidak sedang berada dalam hatimu. Bala apa? Bala segala macam bala. Bala dunia, bala akhirat. Paling ngeri sih bala akhirat sih. Bala akhirat, bala agama tuh paling tingginya keluar dari Islam. Murtad. Orang bisa sampai keluar dari Islam ya karena gak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Hatinya mengikuti ajaran yang sesat. Itu kenapa tuh? Karena tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Hatinya mencintai yang tidak
semestinya dia cintai. Terjebak cinta, terjerat rasa. Suami orang dia sayangi. Padahal dia masih punya suami. Tuh. Orang lain dia cintai lebih daripada dia mencintai, menyayangi suaminya. Hati-hati sama rasa. Hati-hati sama rasa. Itu artinya hatimu sedang mendapatkan bala. Lagi dapat bala tuh hati kamu. Mencintai yang tidak halal bagimu, teman-teman. Hati-hati sama rasa hati. Begitu kayak begitu, jika terjadi hal yang seperti itu tuh menunjukkan Nabi Muhammad tidak ada dalam hatimu. Jadi caranya biar bisa kembali hatinya benar, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya bagaimana nih? Itu tadi yang ayat yang Allah SWT bilang, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Wahai Nabi Muhammad, bilang sama umatmu para pendosa, bilang pada umatmu tuh yang suka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, bilang sama umatmu tuh yang mendapatkan berbagai macam bala disebabkan karena perbuatan dosa-dosanya, bilang sama mereka, datanglah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Pastilah jika itu terjadi, engkau tidak akan membiarkan mereka memohon ampun untuk diri mereka sendiri. Wastaghfarallahumur rasul, engkau pasti akan memohonkan ampun bagi mereka. Sehingga hasilnya lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa-dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Kamu datang pada Nabi Muhammad, Allah janji, aku akan mengampuni dosamu dan aku akan menyayangimu. Allah janji. Kamu datang pada Nabi Muhammad, Allah ampuni dosamu, Allah menyayangimu. Sehingga sekalian saya muliakan, gimana sih caranya datang ke Nabi Muhammad alaihissalam? Bisa dua ya, bisa datang atau didatangi. Bisa datang atau didatangi. Sebenarnya mendatangi sama aja sih ya, sama susahnya juga. Perlunya urusan hati. Saudara sekalian, datang mendatangi ini masalahnya urusan hati. Ini yang datang kemarin nih, hadir maulid seperti ini nih. Seberapa kamu dikasih dari Allah Subhanahu wa taala, itu enggak tergantung dari seberapa pagi kamu datang, meskipun itu juga ngaruh. Gitu ya. Meskipun itu juga ngaruh. Tapi bukan itu juga, teman-teman. Enggak hanya melulu itu gitu. Kalau datang pagi-pagian tapi karena ngantuk banget sepanjang maglis ketiduran. Itu juga dapatnya sedikit juga kan. Atau datang tapi adabnya nggak dijaga, itu juga nggak banyak juga gitu. Jadi bicaranya masalah hati, hatimu kemana gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, yuk kita mau cerita nih, saya mau cerita tentang di masa hidupnya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Sayyidina Jabir bin Abdullah, teman-teman saya sekalian bercerita. Beliau bilang, saya lagi perang Khandaq. Itu perang bikin parit. Lagi masa paceklik, lagi krisis moneter. Uang nilainya lagi tinggi sehingga banyak orang enggak bisa beli-beli makanan. Jadi akhirnya Nabi Muhammad ngaturin tiap hari itu masak 300 orang, setiap hari kerja 300 orang tanpa diberi makanan. Jadi nggak disiapin konsumsi. Ini orang Indonesia nggak kena nih kayak beginian nih, ya nggak ada konsumsinya teman-teman, nggak ada konsumsinya. Akhirnya tiap hari kerja. Jadi Nabi Muhammad ngasih aturan gini, yang datangnya pagian nanti siang-siang boleh pulang buat makan.
Tapi kalau yang datangnya agak siangan udah sarapan gitu ya. Nah itu sepanjang hari itu mereka nggak makan gitu. Cuman siapin air aja nanti bisa pulang kemudiannya gitu. Sehingga sekalian saya muliakan. Akhirnya kemudian tiap hari itu 300 orang kerja, 300 orang kerja gitu. Jabir hari itu lagi kerja gali parit. Kemudian siang-siangan hari berasa ya ampun lapar banget saya. Laparnya gitu. Ingat-ingat iya ya, saya tuh tadi pagi belum sarapan, pantas banget nih lapar, pulang izin pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya Jabir pun mendekati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waktu Jabir deketin Nabi Muhammad, Nabi tuh lagi kerja. Lagi nyangkul. Bikin parit kan. Itu waktu Nabi Muhammad nyangkul kan bajunya ke sibak-sibak. Jabir ngeliat teman-teman ada batu diganjalkan Nabi, diikatkan Nabi di perut beliau. Ya Allah. Itu Nabi kalau udah nyampe ngikat batu di perut tuh 3 hari gak makan. Kebayang gak sih? Segitunya kalau kita udah lemesnya setengah mati tuh. Kita bangsa sahur. Enggak aja puasa jam 5 sore jangan diajakin ngobrol. Jawaban ngaco-ngaco gitu kan. Gak bisa konsentrasi gitu. Ngelihat karet gelang berasa ngelihat mie. Itu kan ya. Ngelihat sunlight berasa ngelihat sirup marjan. Ngelihat kecoa berasa ngelihat kurma. Insya Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad 3 hari belum makan, segitunya nyangkul. Segitunya beliau kerja dengan gagahnya. Jabir begitu mau izin Nabi Muhammad, izin makan, ngelihat ada batu diganjal di perut Nabi Muhammad, diikat di perut Nabi Muhammad alaihissalam, dan itu nggak kelihatan, andai nggak karena tersibaknya bajunya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak yang kemudian yang lihat nih saya nih lapar banget, nggak gitu. Tidak pernah suka menunjukkan kesusahan beliau kepada siapapun. Nabi Muhammad urusan beliau pribadi beliau adalah urusan antara beliau sama Allah. Gitu. Innama khalilillah kata Nabi Muhammad. Lau kuntu attakhidan ahadan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila walakinni khalilur rahman. Andai ada seseorang yang bisa aku jadikan kekasih hati, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih hatiku. Akan tetapi aku tidak akan menjadikan manusia sebagai kekasih hati. Kekasih hatiku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi laparnya Nabi Muhammad gak ada urusan sama orang. Laparnya Nabi Muhammad urusannya adalah urusan antara beliau sama Allah. Gak suka nunjuk-nunjukin perasaannya kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan baru dikit-dikit susah udah se-RT tahu semua. Enggak. Kita belajar untuk punya hubungan yang indah, yang manis antara kita sama Allah. Nah, kalau kita nih umat boleh juga nih kita bikin hubungan yang indah, yang manis antara kita sama Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya Jabir begitu melihat kayak begitu, ya Allah, Jabir berasa sangat zalim. Saya mikirin lapar saya sendiri, padahal saya cuman urusan belum sarapan. Sementara Nabi Muhammad 3 hari 3 malam nih udah pastinya gak makan. Ya astagfirullah Jabir, zalim kamu Jabir, zalim kamu Jabir. Jabir mengutuki dirinya sendiri. Akhirnya Jabir kemudian deketin Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, lebih Jabir, Rasul, saya izin pamit pulang boleh? Kata Nabi Muhammad, oh mau makan ya Jabir, silahkan Jabir. Kalau kamu lagi lapar, ada orang lapar banget nih. Ada orang kemudian bilang, maaf ya saya mau pulang dulu, saya mau makan. Gimana perasaan kamu?
Kamu tuh mikirin lapar kamu sendiri. Kamu kenapa? Belum sarapan? Saya nih udah 2 hari gak makan. Kan begitu ya? Nabi itu enggak. Silahkan Jabir, silahkan. Gitu. Nabi nggak juga ada bilang gitu kan, Jabir tar kalau balik lagi ke sini bawa saya makanan ya. Enggak juga gitu. Enggak juga. Ya udah gitu. Orang izin makan itu urusannya dia sama laparnya dia gitu. Nabi urusan laparnya antara Nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tuh kalau mau kenyang teman-teman gampang banget. Gimana ceritanya sih? Gunung Uhud tuh sama Allah ditawarin kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah memberikan pilihan padamu kata malaikat Jibril. Untuk kamu menjadi nabi yang raja atau nabi yang budak belaka. Mohon mana wahai Rasul? Jadi nabi yang jadi raja kaya raya, Allah akan jadikan gunung Uhud emas untukmu ya Rasulullah. Atau kamu hanya menjadi nabi yang budak belaka. Nabi Muhammad bilang, bal abdan nabiyya, aku lebih suka jadi budak belaka. Nabi yang budak belaka. Kenapa gitu? Aju yauman wa ashba yauman. Saya senang sehari lapar, sehari kenyang. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Kamu gitu apa enggak? Saya senang hari ini kenyang, besok lagi kenyang, besoknya lagi kenyang. Nabi Muhammad tuh gitu. Aju yauman wa ashba yauman. Aku lebih memilih sesekali lapar, sesekali kenyang. Udah. Akhirnya Jabir pun lari-lari. Gitu dapat izin dari Nabi Muhammad. Oh, kenceng bener tuh larinya. Begitu nyampe di rumah, itu perjalanan semestinya 1 jam. Oh, udah. Jabir lari sampai gak nyampe 1 jam, berapa menit gitu udah nyampe. Bu Jabir, saya nggak tahu namanya soalnya. Jabir manggil istrinya gitu. Dia bilang astagfirullah, ra'aitu manzaran mafzian. Saya nih tadi nih habis menyaksikan pemandangan yang bikin sedih hati saya. Apa gitu Jabir? Kata istrinya nih. Kenapa Jabir? Ya Allah, aduh tiap saya pejem nih saya kebayang-bayang dah sekarang nih. Allah, ya Allah, ya Allah, zalim banget saya. Kenapa Jabir? Kenapa? Saya tadi lihat ada batu ngganjel perut Nabi Muhammad. Oh ya ampun, kesiannya Nabi Muhammad. Karena teman-teman, sahabat Nabi Muhammad tuh gak ada yang gak sayang sama Nabi Muhammad. Dan gak ada yang ngerasa gitu, saya yang paling sayang sama Nabi Muhammad. Enggak juga, enggak juga. Saya nih yang paling disayang sama Nabi Muhammad. Enggak gitu, enggak. Itu Nabi Muhammad luar biasa bener ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita tuh kemampuan untuk bisa mengontrol perasaan seperti itu gitu. Jadi sekalian saya muliakan. Jadi itu semua orang cinta sama Nabi Muhammad dan tidak pernah menuntut apapun kepada Nabi Muhammad. Itu memang pendidikan berkelas dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadilah nih kata istrinya, aduh jadi aku mesti ngerjain apa nih bang? Ayo deh cepetan deh, kita punya apa nih buat kita masak? Oh ada sih kambing kecil di belakang rumah kita. Ya punya mereka maksudnya ya, bukan punya tetangga belakang rumah bukan. Kambing kecil tuh segera deh, cepetan deh. Kamu sembelih, kamu masak. Kamu sembelih, saya masak. Nanti kita undang Nabi Muhammad ke rumah kita. Oh bagus banget, iya deh siap dah. Langsung tuh Jabir sembelih kambing, habis itu istrinya siapin gandum segala macem, masaklah istrinya. Itu dicampur tuh gandum sama kambing itu ya, terus aja sampai jadi bubur gitu. Perlu waktu tuh 2-3 jam lah gitu. Ini kapan nih matangnya nih? Sekitar 2 jaman lagi matang nih. Oh berarti cukup ya, saya ke sana manggil Nabi Muhammad, bawa Nabi Muhammad kemari, berarti udah matang. Iya udah matang insya Allah. Tunggu nih kira-kira makanan ini cukup buat berapa orang? Kata istrinya kalau lagi lapar kayaknya 13-an orang nih. 11 aja gitu, bid'ata asyar. Beberapa belas orang gitu muat makanan ini. Kenyang buat mereka. Oh baik-baik kalau gitu. Dah ya saya pulang, pulang dah.
Balik lagi dia ke sana, undang Nabi Muhammad alaihissalam. Deketin Nabi, Nabi masih lagi kerja tuh. Bisik-bisik ya Rasul. Ya Rasulullah. Jabir udah balik. Rasul, istri saya di rumah lagi masak Rasul. Oh gitu Jabir. Terus gimana Jabir? Kami mau mengundangmu wahai Rasulullah dan beberapa orang yang kau mau tuh ngundang tuh, keren gitu tuh. Ya kan? Ngundang engkau Rasulullah dan orang yang kau mau untuk makan di rumah kami. Untuk makan di rumah kami. Ini HP Umi saya nih. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata istri saya Rasulullah makanannya cukup untuk 13-an orang. Lebih Jabir. Nabi senyum lebar banget. Jabir girang banget ya Allah. Karena teman-teman, puncak cita-citanya para sahabat itu adalah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Puncak cita-citanya sahabat. Dan itu juga seharusnya jadi puncak cita-cita kita. Para istri, jangan hanya cita-citamu adalah biar saya bisa nyenengin suami saya sehingga suami saya hatinya gak pernah kemana-mana. Dia mencintai saya seutuhnya, saya adalah ratu baginya yang tidak akan pernah tergantikan dengan siapapun. Kalau bisa abis saya mati dia gak kawin lagi. Salah. Kamu kalau kayak gitu, cara berpikirnya, begitu mati kamu nyesel. Karena ternyata begitu mati gak penting suami kamu mau kawin lagi mau enggak gitu. Gak penting. Bahkan kalau kamu mati itu gak penting apakah kamu waktu hidup di dunia diduakan atau sendirian sebagai istri gitu. Gak penting. Karena ternyata itu gak ada yang kamu bawa mati teman-teman sekalian. Terus gimana seharusnya cita-cita saya sebagai seorang istri nih, saya kan kepengen jadi istri yang paling beruntung gitu. Istri yang beruntung yang dekat sama Nabi Muhammad. Istri yang beruntung yang cinta dan mencintai Nabi Muhammad. Yang dicinta dan mencintai Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian, kamu benar sama suamimu, kamu hormat sama suamimu, kamu memperlakukan suamimu dengan baik ketika dia sedang bersama denganmu, ketika dia sedang bersama denganmu. Kalau dia nggak lagi barengan sama kamu nggak usah senyum sama suamimu. Gimana caranya? Hanya ketika dia sedang bersama dengan suamimu, teman-teman sekalian. Kamu sedang bersama dengan suamimu. Gitu ya, itu aja saat kamu perlu untuk berbuat baik sama dia. Sedang kamu di sini nih, kamu nggak perlu baik-baikin suami kamu, nggak ada dia di sisi kamu. Iya kan gitu ya, nggak usah kamu yang sibuk mulu sama suaminya di handphone nih. Apa kabar kamu sayang? Kamu udah makan apa belum sayang? Gimana tadi makannya sayang? Nggak usah begitu gitu. Karena puncak cita-citamu tuh seharusnya bukan kamu mendapatkan cintanya, akan tetapi kamu mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta sama istri-istri yang solehah dari umatnya. Kamu sebagai umatnya nih, Nabi suka sama dirimu yang solehah, termasuk solehah kepada suamimu gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu menjadikan saya punya cita-cita untuk dicintai dan mendapatkan senyum Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu jangan pernah marahin suami kamu. Jangan kerjaannya ngomel mulu sama suami kamu. Kamu pikir di saat kamu ngomelin suami Nabi Muhammad senyum sama kamu? Ya enggak lah, justru sebaliknya. Nih ampun nih umat kayak begini amat nih modelnya. Nabi gak suka teman-teman saya sekalian. Jadi nih mesti ada yang diubah nih. Cara berpikirmu tuh. Lihat suamimu sebagai jalanmu mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad. Ya.
Lihat suamimu sebagai jalanmu mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad. Sama orang tua juga kayak begitu teman-teman saya sekalian. Kita baik sama orang tua kita. Oh iya, kita sayangi orang tua kita. Luar biasa kita sayangi orang tua kita. Gitu. Tujuannya apa? Atau lihat suaminya, biar nanti tuh saya dapatnya paling banyak. Biar saya dikasih-kasih orang tua saya karena dia tuh masih punya tanah. Dia masih punya emas. Dia masih punya ini itu. Enggak gitu, cara berpikirmu tuh salah. Terus gimana? Saya akan jadi anak yang berbakti sama orang tua saya. Siapapun suami, siapapun orang tua saya, siapapun bapak ibu saya akan bakti sama dia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seneng sama anak-anak yang bakti sama orang tua. Nabi Muhammad ridho sama anak yang bakti sama orang tua. Dan Nabi Muhammad benci, marah, kesel sama anak-anak yang gak bakti sama orang tuanya. Maka yuk kita pakai nih kesempatan kita buat nyari senyum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat dulu, teman-teman saya sekalian, puncak cita-cita mereka membahagiakan hati Nabi Muhammad. Membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kamu jadi murid, puncak cita-citamu jangan mendapatkan senyuman dari guru saya. Saya yang paling disayang sama guru saya. Jangan. Siapapun kamu, muridnya siapapun kamu, cita-citamu tetap satu. Saya kepengen jadi seseorang yang disenyumin sama Nabi Muhammad karena saya adalah murid yang baik buat guru saya. Sehingga ketika cita-citanya seperti itu, dia gak peduli gurunya tahu apa gak tahu, sebab dia tahu Nabi Muhammad tahu. Sebab dia tahu, Nabi Muhammad tahu. Teman-teman saya sekalian, saya setiap kali ngajar kemana, ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, kota-kota, kemana-mana, saya niatkan. Sebagai khidmah saya, bakti saya kepada orang tua saya, khidmah saya, bakti saya kepada guru-guru saya. Saya punya guru-guru yang luar biasa, saya niatkan. Tiap kali saya kemana-mana capek-capek berlelah misalnya sekalipun, saya niatkan, ya Allah mudah-mudahan nih saya bisa jadi murid yang bisa nyenengin guru saya. Apakah kemudian saya laporan sama guru saya habis pergi ke sini, saya habis begini, saya segala macam itu. Nggak perlu. Guru saya nggak perlu tahu. Kenapa gitu? Karena saya meniatkan bakti saya kepada guru saya buat bikin seneng Nabi Muhammad. Guru saya nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting saya tahu Nabi Muhammad tahu. Orang tua saya nggak tahu sekalipun nggak apa-apa. Karena saya tahu Nabi Muhammad tahu. Kenapa tuh? Belum sarapan kali ya? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi Jabir kemudian dapat senyumnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang enggak terkait, yang bukan panitia tetap di tempat aja. Kebanyakan yang ngurusin malah jadi bingung. Malah jadi kehabisan nafas. Orang pingsan tuh kan karena kehabisan oksigen. Ya. Nah, kalau dikerubutin orang banyak malahan tambah rebutan oksigen. Ntar bukannya dia yang sadar, sebelahnya ikutan pingsan. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Jabir. Jadi Jabir dapat senyumnya Nabi Muhammad, girang banget. Alhamdulillah. Cuman yang salah nih, Jabir pikir Nabi Muhammad sebagai orang yang lapar, kabar paling menggembirakan kan urusan makanan ya. Kamu lagi lapar banget nih. Kabar paling bahagia buatmu ketika dikabarin kalau ada makanan, kan begitu. Ternyata Nabi Muhammad tuh gak gitu. Nabi Muhammad walaupun lapar banget, tapi yang dipikirin bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tuh senyumnya karena azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina.
Karena Nabi enggak tegaan sama orang, karena Nabi penuh cinta sama orang, karena Nabi penuh sayang sama orang, makanya Nabi Muhammad senang. Dari sini kita tahu teman-teman, pengen nyenengin hati Nabi Muhammad, pengen bikin senyum Nabi Muhammad alaihissalam, lakukan sesuatu yang membuat umat terbantukan denganmu. Bikin majelis, umat terbantukan. Sehingga sekalian bikin pondok pesantren, apalagi pondok pesantrennya nggak pakai bayar. Tuh bikin Nabi Muhammad seneng banget tuh. Nabi Muhammad senengnya ya hal-hal yang seperti itu teman-teman. Sehingga sekalian yang saya muliakan, misalnya bikin masjid gimana Ustazah? Nabi Muhammad seneng apa enggak? Tergantung masyarakat di situ perlu masjid apa enggak. Kadang-kadang masjid banyak tapi banyak yang kosong, enggak terlalu perlu buat bikin masjid. Nabi enggak terlalu seneng. Sehingga sekalian yang saya muliakan, la an ahdaita rajulan ilal Islam. Kata Nabi Muhammad, kamu menjadi sebab orang asalnya jauh dari Islam kemudian mendekat kepada Islam. Orang gak kenal sama Allah, orang gak sholat, orang gak bakti sama orang tua. Kemudian gara-gara kamu orang tersebut jadi senang pada Islam, orang tersebut jadi sholat, orang tersebut jadi berbakti sama orang tua, orang tersebut jadi soleha, terhindar dari dosa-dosa. Ahabbu ilayya min humrin na'am, lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang yang sangat-sangat indah. Jadi gampang banget tuh, mau nyenengin hati Nabi Muhammad alaihissalam gampang. Yang lapar kamu kenyangkan, gitu ya. Yang gak ngerti kamu ajarin. Mau dapat senengnya hati Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang tersesat kamu kembalikan jalannya, gitu. Hajat-hajat orang kamu bantuin, tuh dia tuh nyenengin hati Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian, jadi Jabir bilang kan tadi, Rasul kata istri saya makanannya cukup untuk 13 orang. Oh lebek Jabir, lebek Jabir. Habis itu Nabi Muhammad bilang, "Hai, semua yang lagi kerja, berhenti kerjanya, berhenti kerjanya." Sahabat semua pada berhenti kerjanya dipanggil sama Nabi Muhammad. Wow, deket semua, mendekat kepada Nabi Muhammad. Lebih ya Rasulullah. Ayo berhenti kerjanya semua, kita pergi ke rumahnya Jabir yuk. Istrinya Jabir lagi masak. Jabirnya yang bengong. Hah? 13 orang yang datang 300 orang. Karena yang lagi kerja tiap hari 300 orang. Jabir begitu ngeliat 300 orang. Ya Allah. Jabir langsung minta sama orang lain, tolong ya bawa Nabi Muhammad ke rumah saya. Pergi Jabirnya, lari lagi sekarang. Padahal niatannya Jabir yang mau dampingin Nabi Muhammad alaihissalam karena kan ke rumahnya Jabir gitu. Begitu nyampe ke rumahnya dibilang sama istrinya, apaan lagi nih yang bisa kamu masak? Kata istrinya, emang kenapa? Soalnya Nabi Muhammad mengundang sahabat yang lain. Berapa banyak? 300 orang. Tunggu. 300 orang, makanan kita 13 orang, 13 ditambah berapa tuh jadi 300? Jauh banget gitu. Tapi istrinya cerdas, istrinya pintar. Kenapa bisa pintar nih para sahabat Nabi tuh pada pintar-pintar. Teman-teman sih sekalian, saya pernah dengar ada sahabat Nabi Muhammad tuh dikirim ke mana itu ya, negara apa namanya, kalau nggak salah ini ya, Persia, dikirim ke negara Persia teman-teman. Bahasanya tuh bukan bahasa Arab. Dia pelajarin hanya dalam waktu 2 minggu, udah bisa ngobrol semua orang Persia. Cerdas luar biasa. Kok bisa? Saya nih tinggal di negeri Arab, padahal sebelumnya sudah mondok 18 tahun teman-teman. Saya tinggal di negeri Arab, ngobrol tuh setahunan lah kira-kira baru bisa ngobrol enak gitu sama orang Arab. 2 minggu, ya Allah baru bisa naam melak doang saya. Sama fulus. Ini bisa 2 minggu loh teman-teman, 2 minggu udah bisa ngobrol sama mereka. Utusannya Nabi besar Muhammad SAW. Kok bisa pinter-pinter? Kenapa? Karena otak mereka dekat sama sumber cahaya. Otak mereka dekat sama Nabi Muhammad. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad yang mohon maaf, yang goblok-goblok jadi pada pinter. Yang bodoh-bodoh jadi pada ngerti. Jadi cepet gitu, paham apa yang
harus mereka lakukan? Makanya sering saya sampaikan. Kamu tuh kalau sering bingung-bingung hatinya, kamu kalau sering gak ngerti gitu, mesti ngerjain apa segala macam, yang deket sama Nabi Muhammad, kamu lama-lama jadi cepet paham. Ustazah saya tuh gak ngerti ngadepin suami saya sendiri. Ustazah, kamu udah kawin berapa lama? 10 tahun Ustazah. 10 tahun masih belum ngerti juga ngadepin suamimu. Oh, kalau suami yang lain saya gak nyalahin. Suami kamu sendiri saya gak ngerti ngadepinnya. Ustazah gimana caranya? Lah kamu yang ngadepin malah nanya saya. Kalau kamu nanya sama saya, Ustazah gimana caranya ngadepin suami Ustazah? Saya bisa jawab. Kalau yang kamu tanya gimana caranya ngadepin suami saya, yang ngerti ya kamu. Tapi kok saya nggak ngerti juga ya Ustazah sampai sekarang. Itu artinya kamu teman-teman saya sekalian, gimana caranya biar saya cerdas Ustazah? Yang deket sama Nabi Muhammad. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad tuh pinter teman-teman. Pinter. Percaya saya dah. Itu aja udah cara. Yang deket sama Nabi Muhammad, kamu jadi pinter, kamu jadi baik, kamu jadi Masya Allah semuanya dah. Jadi nih akhirnya istrinya nih karena cinta sama Nabi Muhammad jadi pinter. Dia bilang gini nih, tunggu dulu Jabir. Yang ngundang mereka semua kamu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Oh ya udah. Selagi yang ngundang Nabi Muhammad jadi urusannya Nabi Muhammad. Gitu. Ini kayak acara maulid kayak begini nih. Ibu-ibu datang karena saya apa karena Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, saya tidak bertanggung jawab apapun terhadapmu. Ibu-ibu yang datang ke sini ini datang karena Ummah Iha apa karena Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad. Andai enggak diundang sama Ummah Iha, andai enggak diundang sama saya gitu, datang apa enggak datang? Datang kok. Orang datangnya bukan karena saya, bukan karena Ummah Iha. Makanya kami semua tidak ada yang bertanggung jawab atasmu. Yang bisa kami lakukan ya siapin air, siapin tempat gitu. Ada yang pingsan bukan urusan kita. Kan urusan kita. Kenapa? Datang karena Nabi Muhammad biar semuanya jadi urusan Nabi Muhammad. Gitu. Ini istrinya pinter, dia bilang yang ngundang Nabi Muhammad kan. Mereka datang karena undangan Nabi Muhammad. Iya, bukan urusan kita Jabir, bukan kita kok yang ngundang. Oh iya juga ya, benar juga ya udah. Jadi kita tenang aja nih, tenang aja. Nggak usah ada yang masak-masak lagi, nggak usah pinjem kambing tetangga sebelah, nggak usah. Udah aja biarin. Yang tanggung jawab Nabi Muhammad, karena yang ngundang Nabi Muhammad, mereka datang karena undangan Nabi Muhammad. Mereka datang karena Nabi Muhammad yang akan tanggung jawab pada mereka wahai Jabir. Oh ya udah dah kalau gitu tenang dah saya. Datang nih Nabi Muhammad, beneran Nabi Muhammad paling tanggung jawab. Saya nggak bisa bayangin tuh kalau yang datang sahabat-sahabat duluan, nabinya di belakang, kayak apa paniknya Jabir. Ya ampun ya orang, mana Jabir makanannya? Itu gimana? Orang datang 300 orang ke rumah kamu cuman punya satu panci teman-teman. Gimana ceritanya mau ngasih makan mereka gitu kan? Makanannya cuma cukup buat 15 orang, andailah bisa dibilang makanannya cukup buat 15 orang. Ini yang datang 300 orang. Mana nih Jabir makanannya? Bingung Jabir. Tapi yang datang pertama Nabi Muhammad. Nabi sangat bertanggung jawab terhadap siapapun yang mencari Nabi Muhammad. Terhadap siapapun yang datang karena Nabi Muhammad. Nabi tanggung jawab. Teman-teman saya sekalian, maka hatimu tuh perhatikan. Kamu datang ke majelis maulid ini karena Nabi Muhammad atau bukan? Perhatikan, hati-hati. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab dengan lisanmu. Hatimu tuh, hatimu. Silahkan tanya. Adakah kamu hadir nih karena rindu kepada Nabi Muhammad? Itu teman-teman, kalau dari malam ya ampun, besok nih mau sholawatan bareng, besok mau qiyam bareng gitu. Kamu udah kebayang-bayangnya Nabi Muhammad ya Allah, besok nih mau diceritain tentang Nabi Muhammad, udah sampai gak bisa tidur gitu. Semalam tuh sampai kayaknya gelisah gitu tidurnya, ya Allah Nabi Muhammad. Saudara sekalian, tenang tuh, kalau kamu udah kayak begitu niat hatimu,
kamu bakalan dapat banyak dari Nabi Muhammad. Tapi kalau urusan kamu cuma sama manusia, cuman gara-gara saya, cuman gara-gara apa ya makanannya besok ya, rusak dah rusak tuh rusak. Kalau urusan kamu sama sesuatu yang fana, kalau urusan kamu cuma sama sesuatu yang kecil dari urusan-urusan dunia, teman-teman saya sekalian, jangan sampai kamu nyesel. Karena kalau kamu nggak dapat sesuatu dari Nabi Muhammad tuh sakit. Tapi kalau nggak dapat sesuatu dari dunia, nggak ada artinya teman-teman. Jadi nggak masalah. Sahabat tuh, mereka datang Nabi Muhammadnya paling depan. Ya Allah, nih kalau acara ini diadakan semuanya li ajlin Nabi, hanya karena Nabi Muhammad. Yang lain-lain belum datang, Nabi Muhammad udah datang duluan. Baru ya Rabbi sholli ala Muhammad, nabinya udah hadir. Bahkan bisa jadi dari sebelum itu. Nabinya tahu siapaan aja yang datang duluan. Oh. Nabi begitu datang tanggung jawab. Nabi gak bilang suguhin makanannya Jabir, kamu kan undang saya makan yuk suguhin, gak gitu. Nabinya langsung dullani alal matbakh ya Jabir, tunjukin saya di mana dapurmu ya Jabir. Di belakang Rasul, yuk tunjukin sama Jabir. Begitu nyampe di dapur, Nabi Muhammad minta istrinya Jabir buat keluar. Kemudian Nabi Muhammad bilang, khalini agtarif, biarin saya yang nuangin sendiri, kata Nabi. Nabi yang bagi-bagi. Nabi yang bagi-bagi. Bu, Kak, Dek, kalau benar hadirmu di sini karena Nabi Muhammad, ingatanmu hanya kepada Nabi Muhammad, memorimu penuh dengan Nabi Muhammad, hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, yang bagi-bagi Nabi Muhammad. Yang bagi-bagi Nabi Muhammad. Tapi hati-hati, Nabi Muhammad yang bagi-bagi nih masalahnya. Nabi tuh kalau bagi ngelihat hati. Nggak ngelihat nih hidungnya paling mancung dapetnya banyak kan, nggak gitu. Nggak gitu. Nabi nggak ngelihat rupa. Nabi bahkan gak ngelihat ibadahmu kayak gimana. Nabi ngelihat hatimu teman-teman. Yang hatinya paling berkah dapatnya paling banyak. Yang hatimu paling bersih dapatnya paling banyak. Yang hatinya paling bersih dapatnya paling banyak. Hati yang bersih itu yang gimana? Hati yang bersih yang enggak punya kebencian terhadap siapapun dan mencintai kepada yang selayaknya dicintai dengan cara yang benar. Itu hatinya bersih. Enggak ada cinta kepada yang tidak semestinya dan tidak ada benci kepada siapapun. Itu bersih hatinya. Kalau kamu bawa hati bersih kayak begitu, dapatnya paling banyak. Maka kalau kamu datang ke sini hati kamu masih ada kebencian sama siapapun aja, buruan, angkat. Jauhin, bersihin dulu, Bukan di sini tempatnya bawa benci, bukan di majelis Nabi Muhammad tempat bawa benci. Guru saya Habib Umar bin Hafid cerita, teman-teman saya sekalian, satu waktu ada seorang syekh, seorang soleh, seorang ulama lagi di rumah beliau sore-sore malam-malam gitu ya, jam-jam mungkin jam 8 jam 9 malam. Dia ketiduran gitu, lagi baca Quran atau apa, ketiduran. Dalam tidurnya itu dia mimpi Nabi Muhammad lagi jalan depan rumahnya. Depan rumahnya. Ditanya, "Ya Rasulullah, ila ain tadhhab?" Wahai Rasul, kemana engkau mau pergi? Nabi Muhammad bilang, di sebelah rumahmu itu lagi ada orang baca maulid. Sehingga aku hadir untuk namaku dipanggil-panggil, saya hadir, kata Nabi Muhammad. Gak lama kemudian dia lihat Nabi Muhammad balik lagi. Dalam mimpinya itu gak lama Nabi balik lagi. Terus tanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa pergi wahai Rasul?" Baru bentar aja gitu, berjalan datang kemudian balik lagi gitu. Kata Nabi Muhammad,
Mana anis syijarah fi jaybi ahadihim. Saya nggak jadi datang ke situ. Kenapa gitu Rasul? Ada rokok di salah satu saku yang hadir di sana. Acara laki-laki ini ya. Acara maulid laki-laki. Ada rokok di salah satu dari yang hadir di majelis sana. Nabi Muhammad nggak datang. Guru saya Habib Umar bin Hafid bilang, ada rokok di saku menghalangkan Nabi buat datang. Apalagi ada hasud, ada iri, ada dengki di hati salah seorang yang hadir. Takutnya Nabi Muhammad jadi nggak mau datang. Atau kalaupun datang buat yang lain, bagaimana ianya layak untuk datang kepada hatimu teman-teman? Gak pantas. Hati yang penuh kebencian kepada umat Nabi Muhammad gak pantas buat didatangi sama Nabi Muhammad. Maka siapapun sekarang silakan lihat hatinya. Yang punya kebencian kepada siapapun segera angkat kebencian tersebut, baik kepada orang yang masih hidup, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kepada salah satu dari ulama-ulama, apalagi kepada salah satu dari sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang di hatinya punya kebencian kepada sahabat Nabi Muhammad, saya sangat berharap agar dia segera menghilangkan kebencian tersebut dari dalam hatinya, sebab saya mengkhawatirkan keadaannya kelak di akhirat nanti. Atau ada kebencian terhadap salah satu dari habaib, jangan berani-berani. Atau ada kebencian terhadap salah satu dari ulama-ulamanya Allah, salah satu ustadzah, jangan berani-berani teman-teman sekalian. Hati-hati. Nabi Muhammad langsung keluar dari Jabir, biar saya yang nuang. Nabi Muhammad mulai nuang, tuangin Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian suguhin. Kata Nabi Muhammad, silahkan makan 5 orang. Jabir bilang, Rasul, bukankah engkau yang lapar Rasulullah, silahkan makan terlebih dahulu. Nabi Muhammad bilang, yang lain aja dulu Jabir. Dalam hadis tuh Nabi Muhammad bilang, sakil qaum akhiruhum syurba. Yang ngasih makan orang lain mestinya dia yang paling akhir makannya. Panitia nih, kan kamu kan ngasih makan orang, jangan duluan kamu pilih mana ya yang dagingnya paling gede gitu, jangan. Belum udah disiapin buat dianya dulu gitu kan, sebelum buat yang lain-lain. Abisnya ustazah kalau nggak kayak gini suka nggak kebagian, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad bilang sakil qaum akhiruhum syurba, yang ngasih makan orang lain dia yang harus paling akhir makannya. Udah tuh Nabi suguin kepada semuanya. Teman-teman sekalian, habis nih, Nabinya nuangin, bawa nih sana, tuangin lagi sama Nabi, bawa nih sana. Itu Nabi buka pancinya cuman separuh aja teman-teman. Nggak habis-habis nih, hitungan otak orang nih, perhitungan orang gitu ya, perhitungan otaknya orang. Itu 5 kali dituang tuh selesai tuh sepanci. Ini Nabi nih, nuang lagi, nggak habis-habis teman-teman. Tinggal Jabir aja dari belakang liatin aja udah berapa sih. Yang dipanci kok nggak habis-habis, ada sumbernya dari mana nih? Masya Allah, sampai semuanya pada makan, udah selesai nih, udah yang terakhir Nabi doang kan tuh, sama beberapa orang gitu kan yang belum makan. Nabi kemudian baru buka tutup panci, masih lebih dari separuhnya. Nabi tuangin di nampan yang terakhir, Nabi panggil Jabir, yuk sekarang waktunya buat kita makan. Ya, Sohibul bait nih, kalau bener hatinya, bener adabnya. Itu yang saya ulang-ulang, bener hatimu, bener adabmu. Sohibul bait dapat hadiahnya, bisa makan barengan Nabi Muhammad SAW. Dekatannya yang paling dekat teman-teman saya sekalian. Makanya mesti banget tuh jaga hati, jaga adab nomor satu. Udah tuh, Jabir makan sama Nabi Muhammad alaihissalam, artinya kan dapat hadiah yang paling banyak, hadiah
kedekatan, kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis selesai, Nabi masih bilang sama Jabir, ya Jabir at'im biha ahlak. Jabir nih sisanya bubur nih, kasih makan keluargamu, walatan sajironak, jangan lupa tetangga-tetanggamu juga dibagi. Masih keburu buat bagi keluarga, masih keburu buat bagi tetangga-tetangga. Demikian pula dengan orang bikin majelis maulid nih teman-teman saudaraku sekalian. Keburu semuanya tuh, keburu semua. Anak-anak kamu kan gak kamu bawa nih sekarang. Itu dapat juga berkahnya kalau kamu hadirnya bener gitu. Suami kamu ikutan dapat berkahnya, anak kamu dapat ikut berkahnya, yang lagi pada mondok nih anak-anaknya. Itu kalau kamunya rajin hadir maulid dengan niat datang kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad tuh anak-anak yang lagi mondok. Dulu-dulu susah mau ngafal, kok jadi gampang ya mau ngafalnya. Kenapa? Kedapetan berkahnya Nabi besar Muhammad yang didapat sama ibunya. Ibunya yang hadir majelis gitu kan. Suami asalnya susah banget mau nyari rezeki, susah mau dapat rezeki yang halal. Istrinya rajin hadir majelis. Subhanallah, subhanallah. Allah kasih gampang suaminya dapat hadir majelis gitu kan. Jadi kalau ada istri nih, dia demen hadir majelis tapi rezeki suaminya susah, itu seharusnya dia nggak ngomelin sama suaminya, dia ngomelin dirinya sendiri. Nih aneh nih, gimana ceritanya? Kok saya hadir majelis bolak-balik tiap hari hadir majelis maulid, kok rezeki suami saya seret nih, ada apa yang salah sama saya? Ini adab saya nggak bener berarti ini, kok doa saya nggak mustajab? Kenapa kok bisa nih? Jangan-jangan saya terhalang dari pemberian yang Nabi Muhammad bagi-bagikan berupa keberkahan dalam majelis-majelis maulid. Gitu kan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberkahannya luas, keberkahannya luas. Termasuk juga mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ngundang tadi ya, didatangi sama Nabi Muhammad. Kalau mendatangi, wah, lebih cakep lagi, lebih cakep lagi. Ini kamu hadir majelis maulid juga mendatangi Nabi Muhammad alaihissalam. Saya jadi ingat ceritanya Dzul Bijadin. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, ada sahabat namanya, ada namanya, cuma orang jadi lupa sama namanya karena semuanya jadi manggilnya dengan panggilan Dzul Bijadin, pemilik dua pakaian usang. Kenapa tuh dia dapat julukan kayak begitu? Gara-garanya gini, dia tuh tinggal teman-teman di dekat kota Mekah. Masuk Islamnya belakangan. Begitu dia masuk Islam, itu dia tiap Jumat datang. Misalnya gitu ya, ibarat kata di sini nih Mekah. Misalnya ya, itu dia dari Pranggong lah gitu. Atau dari Trisi lah. Ya. Dari Trisi gitu. Teman-teman saya sekalian, jadi dia tuh tiap Jumat datang nih ke sini buat ketemu, datang ke Mekah buat ketemu Nabi Muhammad alaihissalam. Dari kampungnya dia tuh. Kayak setengah jam gitu. Jalan gitu ya, atau 1 jam 2 jam perjalanan kalau dia jalan kaki atau kalau dia naik kendaraan gitu 1 jam lah gitu. Jadi sekalian, ya senang dia. Tiap Jumat datang ketemu sama Nabi Muhammad, tiap Jumat datang. Itu tapi sembunyi-sembunyi datangnya juga karena kan di masa-masa Mekah. Satu waktu dia baru aja beberapa bulan kayak begitu, satu waktu dia datang ke Mekah, dia rasanya kayak lain banget gitu. Dia nyampe nih ke tempat biasanya dia lihat ketemu Nabi Muhammad alaihissalam, Darul Arqam bin Arqam. Dia masuk ke sana kok sepi gitu. Teman-teman saya sekalian, dia nanya-nanya gitu, ini pada kemana semua sih? Oh semuanya udah berangkat. Kemana? Hijrah. Oh Nabi Muhammad mana? Udah berangkat juga. Hijrah. Ya ampun, pulang dia. Jumat berikutnya dia nggak bisa datang lagi ke Mekah, kan ngapain, nggak ada Nabi Muhammadnya kok di Mekah. Dia mau tawaf, dia mau apa juga rasanya kayak sepi gitu. Akhirnya dipikir-pikir, nggak apa-apa dah, berangkat aja dah ke Mekah. Saya mau tawaf aja gitu, mau ibadah di sana gitu.
Akhirnya berangkat nih dia ke Mekah. Gak lama abis selesai dia tawaf, dia balik lagi, dia bilang, ya Allah, di Mekah gak ada enak-enaknya, gak ada Nabi Muhammad. Ternyata yang bikin enak Mekah bukan Ka'bah, ternyata yang bikin enak Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius sekalian, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Digelisah hatinya, gimana ya? Kok gak enak-enaknya nih hidup gak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mau ninggalin kotanya, pergi ke Madinah. Mikirnya juga panjang, keluarganya semua di situ, hartanya semua di situ, rumah semua di situ, usaha dia semua di situ. Bukan orang nggak punya, dia punya toko, dia punya tanah, dia punya kebun, dia punya rumah besar, dia punya kuda yang sangat banyak, dan dia adalah jago naik kuda, teman-teman, penunggang kuda. Tapi dia pikir gitu kan, ya Allah kok gak enak-enaknya nih tinggal di kota, tinggal di tempat, gak bisa bikin saya ketemu sama Nabi Muhammad. Sedih hatinya. Akhirnya dia pikir, ya udah dah saya pergi aja dah ke Madinah. Saya tinggalin aja dah semuanya. Karena ternyata gak ada kenikmatan hidup jauh dari Nabi Muhammad SAW. Udah paham sekarang. Ternyata gak ada nikmatnya hidup kalau jauh dari Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu berpikir nikmatnya hidup kalau kamu punya duit banyak, kamu keliru. Dek, kalau kamu pikir saya nih bakalan hidupnya enak, gak kesepian lagi kalau sudah ada laki-laki yang menemani hidup saya gak jomblo lagi, kamu keliru. Kalau kamu berpikir bahwa nikmatnya hidup itu ada pada harta, ada pada materi, ada pada makan enak, ada pada rumah mewah, ada punya tunggangan misalnya gitu, punya kendaraan dalam hidup kamu gitu, kamu salah, kamu salah. Atau bahkan para istri, kalau kamu menyangka nikmat hidupmu ada pada kalau suamimu cinta padamu, kalau suamimu mengagung-agungkanmu, kalau suamimu tidak berpikir untuk mendekati perempuan siapapun, kamu akan bahagia. Kamu keliru, kamu keliru. Letak bahagiamu tuh nggak di situ. Letak bahagiamu itu ada pada kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Wahdina nahja sabili kaibihi nas'ad wa nursyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya menempuh jalannya Nabi Muhammad, dekatkan saya kepada Nabi Muhammad, kaibihi nas'ad, biar hati kami bahagia. Bahagiamu tuh adanya di situ, dekat sama Nabi Muhammad. Kayak sahabat satu ini, akhirnya dia pun mulai ngumpulin. Jadinya duitnya tuh dikumpulin sama dia gitu. Ada usahanya dia, sebagian dia jual, barang-barangnya dia yang bisa dia jual. Sambil nih simpen apa yang dia mau bawa bisa dia bawa gitu. Dia beli kuda yang bagus, dia beli pelana yang paling bagus, dia beli girbah tempat air yang paling bagus, dia beli tuh semuanya tuh yang paling bagus menunjang untuk perjalanan dia menuju ke kota Madinah. Sesudah dia rasa hidup di Mekah gak ada Nabi Muhammad, gak ada enak-enaknya. Hidup dekat Mekah tapi nabinya di Madinah gak ada enak-enaknya. Akhirnya teman-teman, udah nih dia berharap aja. Saya nanti mau berangkat nih, kayaknya besok malam aja nih. Kayaknya orang gak ada yang ngeh nih sama saya. Kayaknya saya gak akan ketemu sama mereka, jadi gak ada yang nyegah saya untuk perjalanan nih. Dah. Dia rapiin, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan gak ada yang tahu. Akhirnya malam-malaman hari dia udah taruhin tuh kudanya di sebelah sana, bajunya sebelah sana, tempat airnya sebelah sana, uangnya sebelah sana, pokoknya udah dirapiin sama dia. Malam-malam hari dia keluar, diambilin bekal-bekalnya, dia taruhin di atas kudanya, pelan-pelan, biar jangan ada yang ngalangin dia pergi hijrah. Tapi Allah tuh emang kalau ngasih ujian gak tanggung-tanggung, semuanya tuh gak ada yang gampang, gak ada yang balas teman-teman saya sekalian. Jadi kalau kamu ngelihat gitu ada orang dakwah kayaknya gampang aja ya dakwahnya ya, kayaknya tuh bisa bikin ngumpulin orang gampang aja gitu.
Kamu lihatnya sekarang, masa proses panjangnya kamu nggak tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semuanya perlu proses, semuanya ada jalannya, semuanya ada perjuangannya masing-masing gitu. Termasuk kalau kamu ngelihat orang gitu, kok hatinya Masya Allah banget ya gitu. Kok ibadahnya Masya Allah banget ya. Kayak nggak ada susah-susahnya gitu buat ibadah. Mereka mengalami proses panjang pengelolaan hati, mereka mengalami pasti proses panjang berat mengerjakan ibadah, tapi mereka mampu melampauinya teman-teman. Mereka mampu melampauinya. Sehingga sekalian saya muliakan, nih si sahabat satu ini, Allah uji dia, Allah mau lihat kesungguh-sungguhan dia, Allah mau cari tahu kamu udah benar hatimu nih atau belum benar nih. Begitu dia mau keluar dari kampungnya, segerombolan orang dong. Ayo, mau kemana kamu? Mau kemana? Oh, ini dia mau ke Madinah nih. Mau cari Muhammad nih pasti ini. Kamu udah Islam kan? Saya tahu, nggak bisa. Balik. Suruh balik. Aduh, mana nih ya? Hati udah ngebet kebayang-bayang Nabi Muhammad. Nggak bisa, pulang. Hadir maulid kan juga suka gitu. Ada aja rintangannya. Betul? Coba diingat-ingat dari tadi malam, tadi pagi. Ada gak rintangannya? Ada aja. Insya Allah. Benar-benar banget. Sehingga sekalian saya muliakan. Nih kayak dia nih, kayak si Dul Bijaden nih. Balik. Saya rasa ada loh yang udah niat hadir majelis maulid kemudian gak jadi, balik lagi nih ada nih. Bukan Dul Bijaden dia rupanya. Jadi sekalian, Dul Bijaden jadi kepikir gitu. Dia udah mau pulang nih, tapi terus dia mikir. Turun Dul Bijaden, tuh orang kayak ada 5 orang, berapa orang itu diajakin rembukan. Bro, gini aja deh bro. Kalian bolehin aja saya buat berangkat hijrah nih. Kan kamu juga pura-pura aja gak denger, pura-pura aja. Nanti saya kasih tanah saya tuh. Tanah saya yang itu tuh, saya kasihin sama kamu. Hadiah buat kalian. Ini orang-orang yang nyegah nih, kan urusannya cuma sama materi sama dunia doang. Iya kan? Orang yang gak deket sama Nabi Muhammad, orang yang hatinya gak punya cinta sama Nabi Muhammad tuh otaknya cuma duit teman-teman. Otaknya cuma duit. Makanya kalau ada orang gitu kan mau bikin majelis tapi gak boleh sama ini, gak boleh sama aparat, gak boleh, duitin aja. Mereka tuh duitnya, otaknya cuma duit kok. Tenang aja. Sekarang saya kasih tahu, kalau kamu otaknya cuma duit, berarti belum ada cinta di hati kamu kepada Nabi Muhammad. Pilih aja tuh, mau duit atau mau Nabi Muhammad. Dua-duanya ustazah. Denger dong saya. Kalau kamu kayak gitu tuh teman-teman, kamu itu, Nabi tuh orangnya gak mau diduain. Allah tuh bilang ana aghna syuraka. Saya tuh males bersaing kata Allah. Kalau aku lihat ada orang di hatinya kepengen ini sama kepengen ini gitu, kata Allah ya udah dah sana aja. Dari saya enggak. Gitu. Nabi juga kayak begitu. Oh kamu pengen dia, kamu pengen saya, udah dia aja deh. Saya enggak usah. Gitu. Jadi kita ini mesti kayak begitu tuh. Kayak Dul Bijaden. Dia bilang udah, kalian jangan nyegah saya buat hijrah, kalian saya bagiin aja tanah tuh. Mereka bilang, oh tunggu. Rembukan mereka. Abis rembukan teman-teman, jadi jahat nih orang kalau udah isi kepalanya duit doang nih. Ini kelompok-kelompoknya setan-setan nih kayak beginian nih modelnya nih. Gak ada puas-puasnya mah harta. Mereka bilang, kita mau ya membiarkan kamu berangkat sana ke Madinah. Tapi tunggu dulu, bukan cuman rumah, bukan cuman tanah, rumah kamu juga buat kita. Yaudah ambil, toko kamu juga buat kita. Yaudah ambil, kuda-kuda kamu juga buat kita. Ambil sana. Inian kamu juga, udah ambil. Tunggu dulu. Sekarang kamu turun dari kudamu itu. Maksudnya kuda kamu beserta semua barang-barang yang kamu bawa juga buat kita. Jangan gitu dong, saya
Ya terserah kamu, kalau gitu kamu balik aja. Kalau kamu mau kami bolehin buat berangkat pergi menemui Muhammad sana, ya udah kamu pergi aja. Kalau enggak ya udah kita balikin kok, semuanya kita balikin asalkan kamu balik lagi ke sini. Pilihan yang sangat berat teman-teman. Pilihan yang sangat berat. Dia tuh udah kayak yang ya Allah, berarti ini memang nggak bisa nih saya barengan sama Nabi Muhammad. Mau gimana lagi saya? Gimana berangkatnya kalau kudanya diambil? Jalan kaki gitu. Gimana ceritanya? Mekah Madinah teman-teman, bahkan dari kampung dia nih ke Madinah gitu. Waduh, berapa lama tuh? Orang naik ini aja, naik bis aja tuh bisa 5-6 jam kok gitu. Ini mau jalan kaki di zaman itu teman-teman sekalian, wah luar biasa. Dia hampir nyerah, tapi begitu setiap kali nyerah kebayang Nabi Muhammad, kebayang kesengsaraan dia jauh dari Nabi Muhammad. Sengsara orang kalau jauh dari Nabi Muhammad, sengsara, udah dipercaya saya, sengsara jauh dari Nabi Muhammad. Akhirnya terus dia bilang, waduh nggak kena dah, nggak kena. Ya udah kalau gitu dah, ambil deh, ambil kuda saya, sana. Sama duit-duitnya, sama barang-barangnya teman-teman. Udah cukup mestinya kan? Mereka ngeliat kayak gini nih. Peci kamu bagus tuh, lepas deh. Kayaknya baju yang kamu pakai juga bagus nih kayaknya, lepas dong. Dia lepas punya. Kayaknya baju yang atas tuh juga bagus, lepas dong. Lepas juga. Udah nih, sampai tinggal 2 kain doang teman-teman. 2 baju dalam gitu ya, sama kayak sarungnya aja yang di bawah tuh. Dia bilang, ini terakhir nih. Udah cincin apa segala macam sih dilucutin. Habis itu terakhir, sendal kamu bagus nih. Dilepaskan sendalnya, nih sana. Dia yang asalnya bawa semuanya, yang udah dipersiapkan teman-teman. Ternyata Allah menghendakinya untuk datang tanpa dunia sama sekali. Tanpa dunia datang kepada Nabi Muhammad. Ini nih yang bisa kayak begini nih. Datang kepada Nabi Muhammad tanpa dunia dalam hatinya. Tanpa apa-apa dalam hatinya. Cuma Nabi Muhammad aja. Cuma Nabi Muhammad aja. Nilainya tinggi di sisi Nabi Muhammad. Dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencintai kekasihnya sebegitu dalam. Dia rela kehilangan apapun asalkan bisa dapat Nabi Muhammad. Dia rela kehilangan apapun asalkan dia dapat Nabi Muhammad. Hatimu kalau Allah lihat kayak begitu, sanggup kehilangan siapapun tidak dengan Nabi Muhammad. Kalau Allah lihat hatimu, cintamu kepada Nabi Muhammad luar biasa, kamu gak akan pernah mau meninggalkan Nabi Muhammad karena apapun dan karena siapapun, hatimu akan Allah naikkan setinggi-tingginya derajat teman-teman. Dia pun jalan, mulai nih jalan. Kakinya mulai nih luka-luka, tengah terik panas luar biasa. Kalau malam-malam hari dia tidur di mana tempat aja. Kan dia lapar, dia haus, kalau ketemu sama kafilah dia minta makan. Teman-teman sekalian, ntar ada kafilah kesian ngasih dia makanan gitu kan. Dia makan buat besoknya lagi, dihemat-hemat sedikit-sedikit. Ntar dia haus, dia ketemu sama sumur. Retak-retak nih bibirnya nih pecah-pecah, kakinya juga pecah-pecah. Dia iketin kakinya, dia ambil sebagian kainnya tuh, dibuat ngiket lukanya, darah-darahnya gitu. Dia kembali jalan lagi kayak gak mau, kayak hampir nyerah gitu. Udah setiap kali dia lagi dalam keadaan lapar, panas, dia bilang, ya Allah, apakah ini adalah akhir kehidupanku? Mati nih ya Allah, saya gak sempat ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, gak apa-apa sih kalau saya sekarang juga mati, tapi saya kepengen ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Besoknya dilanjutkan lagi perjalanan berhari-hari teman-teman, berhari-hari. Sampai ketika nyampe di Madinah, itu dia tuh udah gak ada rupa-rupanya. Mukanya udah gosong, badannya udah gak jelas warnanya. Bajunya yang asalnya putih, itu udah coklat.
udah nggak jelas, udah abu-abu semuanya, debu, kaki-kakinya tuh udah kering-kering semuanya, udah berdarah-darah teman-teman saudaraku sekalian, tersayat-sayat, dia melangkah kaki itu sampai udah bener-bener tuh. Begitu nyampe di Madinah juga akhirnya Masya Allah. Senang bener, tambah deket tuh tambah deg-degan, tapi tambah deket dia tambah gini nih. Ya ampun, saya sama Nabi Muhammad tuh sampai segininya. Padahal Nabi Muhammad tuh belum tentu kenal sama saya. Saya juga ketemu sama Nabi sekali 2 kali aja yang pernah ngobrol. Biasanya cuma dari kejauhan saya lihat Nabi Muhammad. Nabinya bahkan mungkin gak kenal, gak inget. Mungkin nabinya gak inget sama saya, katanya dia nih. Sayanya keadaannya kayak begini pula, ya Allah gimana nih. Saya kalau ketemu sama Nabi saya ngomong apa ya. Rasul inget gak saya dulu Rasul. Saya tapi dulu tampang saya gak kayak gini nih Rasul. Tampang saya rada bagusan gitu dulu. Dia mikir aja gitu nih, nanti mau ketemu sama Nabi Muhammad nih ngomongnya kayak gimana gitu. Dia mikir Nabi Muhammad kenal apa enggak gitu sama saya. Dia mau awal masuk Madinah tuh, dia nanya sama orang di situ. Kalau saya mau ketemu sama Nabi Muhammad, ketemunya di mana? Oh di masjid. Karena sekarang lagi waktunya sholat, Nabi Muhammad ada di masjid. Oh baik. Begitu lihat masjidnya tuh dia tuh udah deg-degan. Gimana ya saya? Udah mandi dulu dah saya dah, biar agak bersihan gitu. Ada sumur di dekat Masjid Nabawi itu, dimandi dulu. Habis dia mandi, dia cuci mukanya sebisa-bisa yang dikerjain dah gitu, sebisa-bisa. Tapi kan dia nggak punya baju juga, ya udah itu yang dia pakai gitu. Kain yang udah rombeng-rombeng, kain yang udah usang itu tadi. Yang nggak jelas warnanya itu, nggak pakai sendal, nggak pakai peci. Dia ngerasa ya Allah, saya nggak sopan banget ketemu sama Nabi, keadaannya kayak begini. Tapi mau gimana lagi gitu. Hanya penutup aurat teman-teman yang dia pakai itu. Bener-bener cuman kain sarung gitu. Kain sarung itu pun udah rombeng-rombeng keadaannya, baju gitu yang udah nggak jelas juga warnanya. Dia nggak tahu, lagi dia mandi tuh. Nabi Muhammad habis selesai sholat, Nabi cerita sama para sahabat. Ada nih sahabat kita, kata Nabi. Dia tuh waktu saya udah mulai berangkat nih, dia datang tuh ke Mekah. Ternyata saya nggak ada, sedih dia pulang. Habis itu dia datang lagi tuh 2 minggu kemudian, dicari itu saya, nggak ada juga, sedih dia, mikir. Dia tuh mau berangkat ke sini tapi dia pikir semuanya adanya di sana di kampungnya dia gitu. Akhirnya dia pikir ya udah tinggalin aja semuanya, yang penting bisa tinggal. Nabi Muhammad ceritain tentang dia, tentang perasaan dia dengan detail kepada para sahabat. Keren banget nggak tuh? Saya jadi mikir nih, kita nih teman-teman sekalian, paling enak emang cinta sama Nabi Muhammad, paling enak kangen sama Nabi Muhammad. Kamu nggak perlu cerita sama siapapun, Nabi Muhammad tahu. Kamu nggak usah ngomong sama siapapun, Nabi Muhammad tahu. Kamu begadang malam-malam nggak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu seberapa banyak air matamu tumpah karena rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu, nggak usah kebanyakan ngomong sama orang. Nabi Muhammad tahu teman-teman. Nabi Muhammad tahu. Dan Nabi begitu tahu, Nabi Muhammad bisa kasih tahu orang-orang soleh. Nabi Muhammad kasih tahu semua sahabat, diviralkan Dzul Bijadain langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah lihat, Nabi Muhammad tahu hatinya Dzul Bijadain. Saudaraku sekalian, kayak gitu tuh kamu sama Nabi Muhammad. Kalau sama orang percuma kamu hanya akan nyesel kalau kamu begitu sama orang. Kamu gak bisa tidur mikirin dia, dianya yang kamu pikirin udah tidur. Itu beruntung apa rugi? Rugi, nah ngapain kamu? Jadilah berakal, jadilah pintar. Adik-adik nih ada yang lihat air inget dia, lihat donat inget dia, lihat nasi uduk inget dia, tukang makan deh. Ya Allah, ya Allah. Ngapain
ngapain? Sampai kamu nangis-nangis kangen sama dia gitu. Ngapain? Rugi teman-teman. Kamu mau kayak begitu? Boleh. Sama Nabi Muhammad. Kamu mau ngerjain kayak begitu? Boleh silakan. Sama Nabi Muhammad. Gak ada yang sia-sia. Satu tetes air mata gak akan sia-sia. Tapi kamu kangen sama yang lain selain Nabi Muhammad, hanya sia-sia belaka. Air matamu tuh buat berharga. Rindukan yang layak dirindukan. Cintai yang layak dicintai. Insya Allah. Sehingga sekalian Nabi Muhammad cerita. Akhirnya dia kemudian berangkat, kata Nabi Muhammad. Ada gerombolan orang yang nahanin dia. Mintain ini, mintain itu, semua dia kasihin. Dia pun berangkat dari hari apa. Diceritain sama Nabi Muhammad tuh lengkap waktunya, jamnya, semuanya. Dia terluka di tengah jalan, lengkap semua diceritain sama Nabi Muhammad. Gak ada yang kurang. Dia masih lagi mikir aja nih, gimana ya cara saya ngenalin diri kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi yang paling kenal sama dia. Enak banget kan kalau urusan sama Nabi Muhammad. Enak banget kalau urusannya sama Nabi Muhammad. Kamu lagi mikir gimana caranya biar dikenal sama Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad yang jadi paling kenal sama kamu. Masya Allah. Kamu lagi mikir gimana caranya biar saya disayang sama Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad yang paling sayang sama kamu. Enak banget dah kalau urusannya sama Nabi Muhammad. Jadi itu sekalian sampai nih Tul Bijadain mulai naik di atas tangga. Mau masuk masjid. Tul Bijadain lagi mikir, saya nanti ngomongnya apa sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya berdiri. Tul Bijadain masuk ke halaman masjid, Nabi Muhammad berdiri. Gak kelihatan padahal Nabi Muhammad udah diri. Karena Nabi Muhammad lihat pakai mata yang lain, teman-teman. Mata batin itu pandangannya gak bisa. Gak ada yang bisa ngalahin. Dia mulai deket nih, Nabi Muhammad mulai mendekat. Sahabat ngasih jalan. Semuanya nih kosong nih. Tengahan masjid nih kosong. Kasih jalan. Dia mulai masuk ke dalam masjid. Itu udah pas dia berdiri itu jalan tuh. Langsung Nabi Muhammad SAW di depannya. Dia begitu masuk masjid, Nabi Muhammad depan, ribuan sahabat-sahabat di situ tuh, di masjid semuanya lagi nontonin dia gitu kan. Dia bingung, tapi begitu dia lihat di depannya Nabi Muhammad SAW, dia kemudian bilang, ya Rasulullah. Dia mulai jalan, Nabi Muhammad merentangkan tangannya, kemudian Nabi Muhammad berkata, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Ahlan wa sahlan bidal bijadin. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Nabi Muhammad mendekat padanya. Dia pun berlari menuju Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berlari menuju dia. Sampai keduanya berpelukan di tengah-tengah masjid. Ahlan wa sahlan bidal bijadain, kata Nabi Muhammad. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang yang telah meninggalkan semua duniamu untukku. Kamu mendapatkan aku. Dia nangis, gak perlu cerita apa-apa, hanya air mata yang tumpah. Dia memilih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memilih dia. Dia hanya memilih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memprioritaskan dia. Teman-teman sekalian, gak ada yang lebih indah daripada kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad. Hatimu ajarin buat faham ini. Hatimu ajarin buat faham ini. Gak ngerti-ngerti juga terus ajarin. Setiap kali pengharapan sama dunia, ajarin. Jangan ngarep dunia, saya cuma ngarep Nabi Muhammad. Tiap kali hatimu ngarep sama cinta manusia, jangan ngarep cinta manusia, harapin aja Nabi Muhammad. Wahai diri, ngerti cepetan. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai mati gak bawa cinta sama Nabi. Kelar hidup kamu teman-teman. Berat urusannya teman-teman.
Tapi begitu kamu dekat sama Nabi Muhammad, gampang urusannya teman-teman. Kalau kamu punya Nabi Muhammad dalam hatimu, nah hatimu udah dipandang sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkenan bertahta di tahta tertinggi di hatimu, beres urusannya. Dah, Nabi Muhammad aja cukup jadi sandaran, cukup jadi andalan, cukup jadi semua-muanya teman-teman sekalian. Tapi selain Nabi Muhammad, nggak cukup. Yang lain kamu pakai buat ngedeketin kamu sama Nabi Muhammad. Suami kamu pakai buat ngedeketin diri sama Nabi Muhammad. Jadi istri yang soleha buat suamimu karena Nabi Muhammad senang sama istri yang soleha. Orang tuamu kamu deketin buat deketin kamu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta sama anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Saudaraku sekalian, sayangi orang tuamu. Nabi Muhammad gak suka sama anak yang jauh dari orang tuanya. Saudaraku sekalian, saya muliakan. Hidupmu itu, kamu kenal, oh guru kita gimana Ustaz? Deketin guru kamu. Buat deketin kamu sama Nabi Muhammad. Hormati. Sayangi dengan cara yang paling diinginkan. Bukan dengan cara yang kamu inginkan. Dianya senangnya diapain? Nah gitu dah, hormati yang benar. Sesuai dengan apa yang dia mau. Buat ngedeketin kamu sama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini kita pakai. Oh ada orang miskin, deketin. Buat kamu dapat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kamu santuni, ada anak yatim, kamu sayangi, kamu santuni buat dapat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja kamu deketin untuk nyari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat dunia dan seisinya. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat keselamatan akhirat. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat surga. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat hisab yang mudah. Kamu dapat Nabi Muhammad, kamu dapat keselamatan. Amal kamu jadi timbangannya lebih berat. Kamu dapat Nabi Muhammad, dapat segalanya dalam kehidupan. Dah Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad aja. Datangi atau mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Teman-teman sekalian, yang kamu harus lakukan di sisa hidupmu. Deketi Nabi besar Muhammad. Datangi Nabi besar Muhammad. Biar ampunan Allah kamu dapat, rahmat Allah kamu dapat, kasih sayang Allah kamu dapat. Semuanya bisa kamu dapat di atas muka bumi ini kalau kamu dapetin Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin saleh. Saya udah ngomong panjang. Mudah-mudahan kamu bisa dapat poinnya. Kamu bawa, kamu taruh dalam hati kamu jadi bekal dalam hidup kamu. Cukup tuh buat kamu bekal. Sampai kamu dapetin kebenaran ucapan saya. Kalau kamu meninggal dunia, di dalam kubur kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kamu akan bilang gak nyesel saya ngikutin apa yang diomongin sama Ustazah Halimah Ali terus. Tapi kalau kamu ambil lalu tinggalin apa yang saya omongin, kamu mau ikut apa yang kamu mau ikutin. Kamu mau ngejar dunia, kamu mau ngejar cinta manusia, silahkan aja. Saya rasa kamu juga pasti suatu hari nanti akan tahu kebenaran ucapan saya. Bahwa ternyata selain Allah dan Rasulnya semua sia-sia. Bahwa ternyata selain Allah dan Rasulnya semua fana. Bahwa ternyata selain Allah dan Rasulnya ada masa kadaluarsa. Ambil teman-teman, ambil. Taruh dalam pikiranmu. Fahami, resapi, masukkan dalam hati. Cintai Nabi Muhammad SAW. Sebisa mau mencintai seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi faham kepada kita yang benar, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, memastikan kita ada dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad, mencintai dan dicintai olehnya insyaallah. Ala hadhihi niyah bi kunniyah salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keberkahan suratul Fatihah untuk umi saya, untuk abah saya. Doakan sehat-sehat. Saya paling susah kalau udah orang tua saya sakit. Paling susah saya. Kalau orang tua saya sakit, ya doain. Kalau teman-teman sayang sama saya, teman-teman pengen juga doain biar dakwah saya berjalan terus, insyaallah, mudah-mudahan biar bisa sering-sering bikin kajian di mana-mana tempat gitu ya. Doain biar abah umi saya sehat-sehat terus insyaallah, panjang umur dalam kebaikan-kebaikan Allah, fi khairin wa lutfin fa'afiyah, dibahagiakan hatinya sebahagia-bahagianya insyaallah, disenengin terus insyaallah hatinya, dibahagiakan hidupnya. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah bi niyatis syifa ajilan la yughadiru saqam. Allah, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Allahumma antas syafi wa antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacain Fatihah juga sekali lagi, niatin hajat-hajatmu semuanya. Doa di saat majelis seperti ini nih mustajab. Ya, doa habis majelis maulid mustajab. Semuanya masing-masing silahkan niatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah insyaallah. Yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Bacain masing-masing bacaan suratul Fatihahmu. Niatin apa yang jadi hajat-hajatmu insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita semua. Al-Fatihah binati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajatnya. يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نيات صالحات على هذه النيات لحضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن ومن البؤس والضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في رزقي وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita doakan bisa terus bikin majelis maulid insyaallah tahun demi tahun insyaallah. Afu minkum. Assalamualaikum. Oh ya, ada pengumuman. Untuk teman-teman yang berencana hadir hari Selasa ya. Besok hari lusa Selasa itu kan kajiannya asalnya mau diadakan di Songsong. Tapi ternyata ada banjir. Ya, di Songsongnya jadi tidak memungkinkan untuk mengadakan majelis di Songsong, jadinya di area Masjid Abdurrahman Basuri. Ya, di namanya TBS. TBS itu apa? Oh ya, depan rumah Umi itu, depan rumah Umi ya, hari Selasa nanti ya. Area Masjid Abdurrahman Basuri. Gitu ya. Teman-teman diharapkan untuk
Umi saya lagi keadaannya kurang sehat juga, jadi mohon untuk tidak usah salaman. Ya, panitia